Minato ingat pas dia nemu daun semanggi di rak. Itu tuh pertama kalinya dia ngeliat siluman bocil. Jelas banget kalau si siluman yang naruh itu di sana. Dia tuh kayak mau ngasih hadiah ke Minato. Minato langsung lari keluar tuh buat cerita ke kakeknya. Kakeknya bilang kalau si siluman bocil tadi tuh pengen temenan sama Minato. Gara-gara Minato udah ngasih dia cemilan. Kata kakeknya, siluman itu udah tinggal di rumah ini sebelum kakeknya Minato lahir. Bahkan pas masih kecil, kakeknya juga sering main bareng sama tuh siluman. Habis itu Minato sering banget main bareng si siluman. Kakeknya Minato senang lihat mereka akur. Tapi kakeknya Minato juga agak was-was. Soalnya nggak semua siluman tuh sebaik si bocil. Suatu hari pas Minato lagi pulang main, topinya tiba-tiba direbut sama genderuwo yang namanya Hihi. Hihi ini sebenarnya cuma iseng doang. Tapi Minato tetap kesel. Dia langsung lari tuh buat ngadu ke kakeknya. Kakeknya malah ngakak tuh. Dia bilang kalau Hihi tuh sering gabut, makanya suka usil. Tapi Hihi nggak punya niat jahat kok. Ntar lama-lama dia juga bakalan berhenti sendiri. Tapi tetap aja Minato nggak suka topinya direbut terus. Jadi dia mulai mikir gimana caranya ngehadapin si Hihi. Besoknya habis main di luar, Minato tahu kalau Hihi pasti lagi nungguin dia. Jadi Minato siap-siap tuh. Tapi ya tetap aja Hihi berhasil ngerebut topinya lagi. Untungnya kali ini Minato udah punya trik. Dia nawarin kue kesukaan Hihi. Tapi syaratnya Hihi harus janji buat gak ngegangguin dia lagi. Hihi yang udah kepengen banget sama kue itu langsung setuju tuh. Akhirnya urusan topi beres deh. Sejak saat itu Minato sama Hihi jadi temenan juga. Gak lama setelah itu kakeknya Minato meninggal dunia. Minato jadi sedih banget tuh. Skip ke beberapa waktu kemudian. Minato lagi jalan pulang sekolah bareng temennya. Pas lagi istirahat di pinggir jalan, tiba-tiba Minato ngeliat siluman yang gede banget. Dia langsung keinget tuh sama pesan kakeknya. Jadi kalau Minato ketemu siluman di luar rumah, dia harus langsung kabur. Soalnya nggak semua siluman tuh baik. Minato langsung ngajakin temennya buat pulang tuh. Apalagi silumannya udah makin deket aja. Tiba-tiba ada om-om di dekat mereka yang tepuk tangan. Dan dalam sekejap, silumannya hilang dong. Om-om itu terus nanya, apa mereka bisa nunjukin jalan ke pemandian air panas? Soalnya dengar-dengar ada yang lagi viral di daerah situ. Minato langsung setuju tuh buat nunjukin. Dan akhirnya om-om tadi malah nginep di penginapan keluarga Minato. Anehnya gara-gara om-om itu, semua siluman kelihatan tegang banget. Dan pada ngejauh dari si om. Suatu hari pas Minato lagi ngerjain PR, om-om itu tiba-tiba bilang kalau tulisan tangannya Minato tuh istimewa. Dulu sih Minato nggak tahu ya maksudnya apaan, tapi sekarang dia sadar. Kayaknya om-om itu bisa ngerasain deh kalau tulisan Minato punya kekuatan yang hebat. Ya Macan juga setuju tuh. Dia bilang kalau om-om itu pasti pengusir roh keliling, dan kelihatannya kuat banget. Makanya para siluman ngehindarin dia. Terus ya Macan kepo. Gimana latihan segelnya Minato? Minato bilang kalau kayaknya sekarang dia udah mulai ngerti deh caranya. Pas Minato nunjukin, dia berhasil nyegel kekuatannya di kertas dengan sempurna. Sementara di tempat lain, dua pengusir roh lagi ngehadepin roh-roh jahat di gedung kosong. Abis beres, mereka langsung ketemu tuh sama Harima. Katanya mereka udah kehabisan tenaga spiritual dan senjata. Jadi kalau mau lanjut, mereka butuh jimat dari Harima. Harima terus ngasih 2 jimat. Tapi tiba-tiba beberapa pengusir roh lain lari ke arah mereka sambil dikejar puluhan roh. Harima langsung ngambil beberapa jimat lagi tuh dan ngelempar ke arah para cewek itu. Akhirnya roh-roh itu berhasil dimusnahin. Mereka langsung lega banget dong masih bisa hidup. Cewek-cewek ini tuh ngefans banget sama cowok misterius yang bikin jimat-jimat itu. Tapi sayangnya jimat Minato tuh cuma tinggal 1. Jadi Harima harus nyetok lagi. Ternyata cewek-cewek ini tuh saudara-saudara perempuannya Harima anjir. Pas mereka tahu kalau Harima mau ketemu sama pembuat jimat itu, mereka langsung kepo lah. Cowok jimat ini orangnya kayak apa sih? Dan pada pengen ikut tuh. Tapi ya Harima gak mau mereka ngeganggu Minato. Jadinya Harima datang ke rumah Minato sendirian lagi. Tapi pas masuk, Harima langsung ngerasain tekanan yang gede banget. Ternyata ini gara-gara aura para dewa yang tinggal di rumahnya Minato. Akhirnya dia berhasil nyampe ke Minato tuh. Tapi ya udah hampir pingsan gitu. Minato terus ngasih tahu kalau dia punya jimat versi baru. Kali ini Minato pakai kekuatan segelnya.
biar energi pengusirannya tuh bisa tahan lama. Jadi nggak sekali pakai doang kayak biasanya. Wah, Harima seneng banget tuh. Tiba-tiba Raijin sama Fujin muncul dong. Mereka ngeliat kalau Harima tuh capek banget. Gara-gara kasihan, Raijin langsung pengen ngebantuin Harima. Jadi dia mutusin buat ngasih Harima pijatan elektromagnetik tuh, biar energinya balik lagi. Tapi listriknya terlalu OP, jir. Harima jadi kayak ayam panggang deh tuh. Nasib. Abis itu Minato jalan-jalan sama Yama-chan. Minato ngerasa ada yang aneh tuh di sekitarnya. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, tiba-tiba alam dewa terbengkalai kebuka di belakang mereka. Dan mereka berdua langsung kesedot masuk dong. Gak lama Minato sama Yama-chan mendarat di sebuah gua. Minato langsung tahu kalau ini tuh pasti alam dewa. Dia nanya ke Yama-chan gimana caranya keluar dari sini. Yama-chan bilang kemungkinan dewa pemilik alam ini tuh lagi lemah. Jadi harusnya Minato bisa pakai kekuatan anginnya buat bikin jalur keluar. Pas Minato mau ngelakuin itu, dia kepikiran sesuatu. Kalau mereka pergi gitu aja, apa yang bakalan terjadi sama dewa yang tinggal di sini? Yama-chan bilang, kalau nggak ada yang ngebenerin, kotoran dan energi negatif di sini bakalan terus numpuk. Dan akhirnya dewa itu bakalan lenyap. Minato jadi nggak tega dong. Dia nggak bisa ngebiarin dewa itu mati. Jadi Minato mutusin buat coba nyelamatin dewa itu dulu sebelum pergi. Yama-chan sebenarnya udah nebak sih kalau Minato bakalan ngelakuin itu. Soalnya dia tuh emang terlalu baik orangnya. Ya udah, akhirnya mereka mulai nyari tuh dewa deh. Gak lama mereka nemuin sebilah pedang yang ngeluarin energi gelap. Minato nanya, apa ini tuh dewa di alam ini? Yama-chan ngejelasin kalau benda buatan manusia tuh nggak bisa jadi dewa. Jadi, kemungkinan besar ada roh yang dimasukin ke dalam pedang itu. Dan roh itu adalah dewa di sini. Nah, roh pedangnya tuh kelihatan agresif banget. Yama-chan nanya, apa Minato mau langsung musnahin aja? Tapi Minato ngerasa kalau ini tuh bukan salah si roh. Kemungkinan besar dia marah soalnya ditelantarin dan dibiarin berkarat. Jadi Minato pengen coba nyuci nih pedang. Dia terus pakai salah satu jimat barunya. Nah, dengan bantuan sihir penyegel, Minato berhasil tuh ngilangin semua energi negatif di sekitar pedang itu. Sekarang kan pedangnya udah bersih. Tapi Minato bingung selanjutnya harus ngapain. Yama-chan bilang, sisanya serahin ke dia aja. Habis itu Yama-chan naruh cakarnya di pedang itu. Dia ngisi energi ke dalamnya dan nyimpan pedang itu. Minato kepo lah Yama-chan abis ngapain. Yama-chan cuma ngejawab kalau dia tuh abis nyelamatin pedangnya. Nah, begitu pedangnya diambil, alam dewanya mulai runtuh dong. Jadi Yama-chan nyuruh Minato buat cepet-cepet bikin jalan keluar pakai sihir anginnya. Sementara itu di dunia nyata, para onmyoji masih kewalahan ngelawan roh-roh di gedung terbengkalai. Mereka hampir kalah jumlah. Untungnya Harima datang tepat waktu dan ngebawain jimat dari Minato. Semua orang langsung kaget tuh. Soalnya jimat yang ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Harima ngejelasin kalau Minato nyegel kekuatannya di dalam jimat. Jadi sekarang efeknya bisa bertahan jauh lebih lama. Adik-adiknya Harima makin ngefans tuh sama Minato. Mereka benar-benar pengen ketemu dia suatu hari nanti. Dan lucunya nggak harus nunggu lama. Mereka langsung bisa ngeliat Minato tuh saat ini juga. Soalnya Minato tiba-tiba keluar dari alam dewa tepat di depan mereka. Tapi mereka langsung silau tuh pas ngeliat Minato. Ternyata itu gara-gara jimat yang lagi dipegang sama Minato. Tuh jimat ngeluarin sinar yang silau banget. Jadi mereka nggak bisa ngeliat wajahnya Minato dengan jelas. Minato sendiri bingung kenapa dia bisa muncul di situ. Tapi dia mutusin buat pulang aja dulu deh. Soalnya sekarang udah mulai sore. Pas lagi jalan, dia ngeliat mentornya Harima. Om-om botak yang pakai topi. Minato jadi keinget tuh sama om-om aneh dari masa kecilnya. Soalnya topi yang dia pakai tuh mirip banget. Tapi Minato mikir kalau itu paling pikirannya doang. Jadi dia lanjut jalan deh. Gak lama kemudian, Harima sadar kalau ada kelompok onmyoji lain yang lagi sembunyi di sekitar situ. Dan jelas banget kalau mereka tuh punya niat yang gak baik. Sementara itu di rumah Minato, dia sama Yama-chan abis makan cemilan. Dan akhirnya Yama-chan balik tuh ke ukuran normalnya. Pas Yama-chan garuk-garuk telinga, tiba-tiba ada bola cahaya kecil yang jatuh. Minato nanya itu apaan. Yama-chan ngejelasin kalau itu roh yang mereka selamatin tadi.
Dia berencana buat ngasih roh itu wadah biar bisa jadi bawahannya. Tapi sebelum itu, roh itu masih butuh istirahat. Soalnya energinya udah hampir habis tuh. Jadi Minato mutusin buat naruh roh itu di tempat yang aman biar nggak ada yang ngeganggu. Waduh, mau nambah penghuni lagi kah, Bang? Beberapa hari kemudian, tiba-tiba ya Macan pengen ngerenovasi taman tuh. Langsung deh dia mulai pakai kekuatannya buat bikin air terjun di taman, lengkap sama jembatan kecil di atas sungai. Tapi saking semangatnya, si Macan berubah jadi chibi lagi dong gara-gara kekuatannya habis. Para musang langsung marahin dia tuh. Mereka nyuruh ya Macan buat hati-hati pas pakai kekuatan, biar dia nggak berubah jadi kecil terus. Ah, aman lah, bentar lagi paling juga jadi gede lagi. Lagian ya Macan versi Chibi tuh imut anjir. Abis itu Minato ngecek dewa yang mereka selamatin kemarin. Tapi dewanya masih belum bangun tuh. Minato jadi khawatir kan. Tapi Utsumi bilang mungkin si dewa tuh cuma kecapean. Jadi lagi istirahat aja. Tiba-tiba Minato ngeliat ada ikan koi berenang tuh di sungai barunya. Dia kaget lah. Soalnya tuh sungai kan baru dibikin, dan gak nyambung ke sumber air manapun. Kata ya Macan mungkin itu ikan nyasar doang, jadi gak usah dipikirin. Tapi pas Minato ngeliat lagi, ikan-ikan koinya malah terbang ke langit dong woy. Ternyata koi-koi itu bawahan dewa gunung dari gunung sebelah, kayak si Sumugi kemarin. Nah ngomong-ngomong soal Sumugi, Minato kok jarang ngeliat dia lagi ya? Minato juga khawatir tuh sama keadaannya. Apa Sumugi baik-baik aja? Ya Macan juga nggak tahu sih. Tapi dia jadi ingat buah persik yang dikasih Sumugi kemarin tuh rasanya ampas banget, jir. Dia agak kesel tuh gara-gara dikasih buah sampah kayak gitu. Minato juga kepo nih. Apa ya Macan tuh kurang akur ya sama dewa gunung sebelah? Ya Macan akhirnya ngaku kalau mereka tuh emang gak begitu akrab. Minato jadi makin penasaran dong tuh dewa kayak apa sih? Sampai ya Macan aja nggak suka. Tiba-tiba langitnya jadi gelap dan Minato ngeliat ada naga gede turun dari langit. Dia langsung panik dong. Tapi ya Macan bilang buat gak usah takut. Soalnya itu temennya Oryu. Nah kan naganya berubah jadi seukuran Oryu. Abis ngasih-ngasih hadiah ke Minato, tuh naga langsung nongkrong deh sama Oryu. Beberapa jam kemudian naganya pamit pulang. Minato terus penasaran tuh sama hadiah-hadiah dari si naga tadi. Pas dibuka ternyata isinya camilan manis. Wah lumayan nih bisa buat ya Macan biar dia bisa cepat balik gede. Tapi pas sudah dihabisin sama ya Macan, dia tetap masih chibi dong. Kayaknya kurang deh cemilannya. Jadi Minato sama ya Macan akhirnya ke kota buat beli snack premium. Pas lagi jalan pulang, Minato ngeliat gunung di kejauhan. Itu kayaknya gunung tempat dewa atasannya Sumugi deh. Tiba-tiba Minato ngerasa ada kekuatan tak kasat mata yang narik dia masuk. Untung ya Macan gercep nahan tarikan itu. Abis itu ya Macan marah-marah tuh ke si pelaku. Dan ternyata itu Tenko, dewa gunung sebelah, bosnya si Sumugi. Bentukannya rubah berekor 9 kayak Kyuubi gitu. Abis itu Tenko ngilang deh. Minato nanya ke Yamacan, tadi tuh Tenko mau ngapain? Kata Yamacan sih kayaknya Tenko mau ngundang Minato ke wilayahnya. Minato heran lah, kan dia belum pernah ketemu Tenko, ngapain dia diundang? Ya Macan ngejelasin kalau dewa tuh bisa ngelihat apa yang dilihat bawahannya. Jadi Tenko tuh tahu Minato dari si Sumugi, dari interaksinya sama Sumugi itu. Dan itu ngebikin Tenko jadi tertarik. Minato terus bilang sebenarnya dia nggak keberatan kok nerima undangan itu. Tapi karena tadi caranya agak maksa, dia jadi takut. Ya Macan ngingetin kalau Tenko tuh posesif banget. Jadi kalau Minato masuk ke wilayahnya, bisa aja dia nggak diizinin keluar lagi. Abis ngedengar itu Minato langsung ngeri deh buat nerima undangannya. Sementara itu di markas Onmyoji, Harima bilang kalau kemarin dia ngeliat Onmyoji dari kelompok lain. Nah orang itu namanya Anso. Harima curiga tuh ngapain Anso ada di wilayah mereka. Ternyata si Anso ini suka nipu warga cuy. Dia sering nawarin jimat yang katanya bisa nyembuhin penyakit. Padahal sebenarnya tuh jimat nggak ada efeknya sama sekali. Wah, ini mah nggak bisa dibiarin gitu aja. Sementara itu ya Macan baru aja ngabisin semua cemilan. Tapi badannya tuh nggak balik-balik gede, anjir. Minato mulai khawatir tuh sekarang. Tapi ya Macan nyuruh Minato buat nggak usah panik.
Paling ntar lagi juga balik. Pas lagi ngobrol, Minato ngeliat beberapa ranting pohon suci yang jatuh di lantai. Dari situ dia dapat ide. Minato terus ngambil beberapa ranting itu dan nyoba ngukir pola di sana. Ya macan kepo tuh Minato lagi ngapain. Minato bilang kalau dia mau bikin aksesoris kecil gitu. Awal-awalnya sih banyak yang gagal. Tapi setelah beberapa kali nyoba, akhirnya Minato berhasil bikin satu ukiran yang bentuknya sempurna. Dan ternyata tanpa sadar dia nyegel sedikit kekuatan eksorsismenya di kayu itu. Minato terus ngasih itu ke Yamacan tuh. Lumayan lah bisa buat jimat. Dah gile lu, dewa sekuat Yamacan gak perlu jimat kali. Tapi Yamacan senang-senang aja sih makainya. Gak lama ada tamu datang. Kali ini cuma tupai biasa sih. Tupai itu ternyata mau minta kayu yang dibikin Minato tadi. Yang gagal-gagal juga boleh kok. Akhirnya Minato ngasih satu ukiran deh tuh. Tupainya langsung ngebawa kayu itu ke temennya yang kena kutukan. Dan berkat energi Minato yang ada di dalam kayu itu, temennya langsung sembuh dong. Balik ke rumah Minato. Minato baru aja selesai nyiapin makanan buat semuanya tuh. Yamacha langsung nyuruh mereka buat buru-buru makan. Takutnya antar ada rubah yang tiba-tiba nongol lagi kan. Minato langsung tahu tuh kalau yang dimaksud Yamacan tuh si Sumugi. Bener aja. Gak lama Sumuginya muncul beneran dong. Dan dia tuh datang gara-gara bawa makanan yang disiapin Minato tadi. Minato langsung nawarin Sumugi buat makan dulu tuh. Wah, Sumuginya senang banget dong ya. Tapi pas mau makan, dia jadi ingat tujuan utamanya datang ke sini. Sumugi bilang ke Minato kalau dia mau minta maaf soal kejadian kemarin. Soalnya tuannya agak maksa waktu ngajak Minato. Minato bilang gak apa-apa kok. Toh dia gak kenapa-kenapa. Malahan Minato ngerasa beruntung. Soalnya dia bisa ngeliat Kitsune ekor 9 secara langsung. Sumugi ngejelasin jumlah ekor rubah itu nunjukin kekuatan mereka. Dan Tenko tuh kuat banget. Soalnya kuilnya termasuk yang paling rame dikunjungin sama orang. Walaupun ya orang-orang itu bikin tempatnya jadi berisik juga sih. Pas Sumugi lagi ngejelasin soal kuil, tiba-tiba pola di dahinya bersinar. Dan jumlah ekornya nambah tuh. Itu artinya Tenko lagi ngambil alih tubuhnya. Walaupun kuilnya emang rame, tapi dunia dewanya tenang banget. Jadi Minato bebas mau datang kapan aja. Asal jangan lupa bawa cemilan juga ya. Yamagami langsung nyebut Tenko gak tahu malu tuh. Masa datang-datang cuma buat minta makanan? Tenko ngebales kalau Yamacan tuh juga sama aja. Soalnya kata Tenko Yamacan tuh dulu pernah ngehentiin letusan gunung berapi cuma buat nyelamatin toko manisan favoritnya. Yamacan kesel dong ya dicepuin kayak gitu. Akhirnya Yamacan nyuruh Tenko buat pergi tuh soalnya dia gak pernah ngasih izin masuk. Tapi Tenkonya ngeles dong. Sumugi aja boleh masuk kok. Lagian kalau mau minta izin ya harusnya minta ke Minato dong. Kan dia yang punya rumah. Gara-gara debat mulu akhirnya mereka mutusin buat duel deh. Yamacan nyerang duluan tuh. Tapi nggak ngefek apa-apa. Tenko langsung ngejek Yamacan dan bilang kalau kekuatannya tuh menurun. Padahal Tenko juga nggak lagi full power loh. Soalnya kan dia pakai tubuhnya Sumugi. Minato coba nenangin mereka, tapi gagal. Akhirnya mereka lanjut berantem di langit tuh. Dan tiba-tiba ada serangan Tenko yang nyasar ke arah Minato. Yamacan langsung gercep ngebadanin tuh. Dan gara-gara itu dia langsung jatuh ke tanah deh. Minato langsung gercep lari dong buat ngecek Yamacan. Sementara Tenko malah kelihatan puas. Dan nganggep kalau ini tuh kemenangannya. Tenko bilang Yamacan tuh jadi lemah gara-gara sering deket-deket manusia. Yamacan langsung ngomel-ngomel tuh. Apalagi Tenko juga suka ngegodain pendeta di kuilnya sendiri. Tenko nggak terima dong dikatain gitu. Dia bilang kalau orang-orang tuh jatuh cinta sama dia tanpa disuruh. Dan itu bukan salahnya dong. Tapi Tenko bilang dengan serius, kalau dia udah ngeliat banyak jenis manusia. Dan kalau dewa terlalu deket sama mereka, bisa-bisa tuh dewa bakalan hancur. Abis itu Tenko teleport pergi deh. Minato terus ngecek Yamacan lagi. Ternyata Yamacan nggak apa-apa tuh. Gara-gara jimatnya Minato, serangan tadi jadi nggak terlalu ngefek gitu. Yamacan minta maaf tuh soalnya jimatnya jadi rusak. Aman aja, ntar bisa bikin lagi kok. Tapi Minato jadi kepo. Emangnya yang dibilang Tenko tadi bener kah? Jangan-jangan Yamacan nggak aman nih kalau deket-deket Minato mulu. Tapi kata Yamacan, Minato nggak perlu khawatir. Soalnya kan Yamacan sendiri yang pengen di sini.
Jadi harusnya sih nggak ada masalah ya. Sementara itu dua onmyoji palsu tadi lagi jalan pulang. Mereka ketawa-ketawa tuh dan nganggep kalau orang-orang tuh gampang banget dibodohin. Tiba-tiba mereka diringkus dong sama Harima dan yang lain. Harima ngancam mereka buat nggak muncul lagi di kota ini. Soalnya dia udah tahu tuh apa yang mereka lakuin. Dua orang itu langsung kabur ketakutan deh. Harima cuma berharap ini cukup buat bikin mereka kapok. Sementara si onmyoji palsu lari tuh sampai ke hutan. Mereka kesel banget soalnya ketahuan tuh sama onmyoji asli. Tapi mereka juga tahu nggak bakalan bisa ngelawan onmyoji beneran. Tiba-tiba salah satu dari mereka ngeliat ukiran kayu yang Minato kasih ke Tupai tadi. Dan dia bisa ngerasa kalau kayu itu tuh punya energi aneh. Mereka langsung nyusun rencana licik tuh buat balas dendam. Ya elah, mau ngapain lagi sih kalian?